Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdacruise. Nge-upgrade PC tentu sangat nyenengin, karena selain nambah kinerja jauh lebih oke, terkadang juga nambah wibawa PC kalian bisa terasa lebih solid. Nah, ketika kalian berencana pengen upgrade PC, khususnya untuk komponen tertentu seperti VGA, Gigabyte GeForce RTX 2060 Super Gaming OC, kayaknya masih oke banget buat kalian pertimbangin. Mengapa begitu? Sajian premium plus kinerja handal nggak cuma buat gaming 1080p, bahkan masih solid di 1440p, jadi nilai unggulan tuh VGA. Namun buat lebih jelasnya, pantengin terus video ini. VGA baru Nvidia segera datang gak lama lagi. Namun sebenarnya seri lama seperti RTX 2060 Super masih layak kok buat kalian pertimbangin. Performa yang solid dan masih punya taring buat libas game AAA di pengaturan tertinggi tentu jadi salah satu faktornya. Terlebih lagi, kestabilan driver jadi nilai plus lainnya yang dibawa tuh VGA, yang tentu aja bisa makin nyenengin buat pengalaman terbaik saat memilikinya. Nah, dari banyaknya brand yang udah punya seri tersebut, Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC kayaknya bisa jadi pilihan solid buat kalian pertimbangin. Sajian premium yang kerasa banget kelasnya tentu bawa daya tarik tersendiri. Meskipun nilai estetika dalam bentuk pencahayaan RGB masih agak terbatas. Tapi jangan salah dulu, seri ini bener-bener handal kok dalam urusan kinerja. Terlebih lagi punya sistem pendinginan terbaik dengan hadirnya triple fan WindForce yang sangat populer. VGA itu sendiri sebenarnya nggak bawa kesan sangar dengan ketebalan cukup ramping, sekitar 4 cm. Panjang sekitar 28 cm. Dan lebar sekitar 11 cm. Hampir semua casing PC modern bisa nampung tuh VGA, apalagi jika kalian punya PC case mid tower, sehingga kalian bisa dengan mudah pasang VGA ini tanpa proses yang ribet. Secara utuh, VGA ini pada dasarnya sama dengan tipe gaming OC lainnya, termasuk ukuran, beban maupun bentuk desain. Display outputnya juga terhitung sama, yaitu 3 DisplayPort, sebuah port HDMI, dan USB Type-C yang dukung Virtual Link. VGA ini juga dukung pencahayaan RGB lewat logo di bagian samping. Terlihat biasa, namun bagi beberapa orang tertentu, ini udah cukup buat ngasih simbol berarti buat nunjukin kelas tersendiri saat show off. Apalagi VGA 2 juga dukung RGB Fusion, di mana kalian bisa atur pencahayaan sesuai keinginan dengan pilihan efek yang cukup nyenengin. Terakhir, RTX 2060 Super Gaming OC dukung sisi pendinginan superior dengan hadirnya triple fan WindForce yang fenomenal, termasuk fitur yang hening dan gak bising saat sedang bekerja. Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC pada dasarnya punya spesifikasi yang cukup mumpuni buat libas gaming modern di pengaturan tertinggi. Bahkan masih mampu di level 1440p dengan FPS yang cukup baik. Tentu, kehadiran VRAM sebesar 8GB GDDR6 dengan lebar memori bus 256-bit, 2176 CUDA cores, memori clock hingga 14 Gbps, 448 GB per detik memori bandwidth, bahkan dukung ray tracing dengan kehadiran RTX Ops hingga 45, jadi nilai yang sangat solid buat pengguna modern hari ini. VGA ini bahkan punya clock speed jauh lebih besar hingga 1815 MHz dibanding seri Founder, yang tentu aja bakal ngasih kinerja jauh lebih nendang. Dan hal terbaiknya, driver VGA yang ditawarin Nvidia pada dasarnya nggak bakalan bikin pusing kalian. Karena nilai kestabilan bener-bener sangat baik. Beda banget kalau dibandingin dengan tetangga sebelah yang terkadang suka bikin jengkel. Dan banyak habisin waktu buat urusan tersebut. Bener kan?
Sedangkan buat urusan kinerja, performa RTX 2060 Super Gaming OC bener-bener sangat nyenengin. Siap libas game apapun yang kalian lemparin pada VGA. Meskipun idealnya sih seri ini bisa ngasih performa FPS terbaik di level 1080p atau juga di level 1440p. Nah, buat nunjukin potensi maksimum yang bisa dibawa VGA, kali ini kita bakal nunjukin komponen yang tepat dan bisa ideal banget juga buat kalian pertimbangin, yaitu Oke, Battlefield 5 jadi salah satu game favorit kami hingga hari ini. Dan RTX 2060 Super Gaming OC bisa nendang banget buat maksimalin game tuh dengan FPS rata-rata hingga 109. Dan jika dibandingin dengan RX 5700, VGA ini punya selisih kinerja lebih baik hingga 3,8%. Hal tersebut berlaku juga buat gaming 1440p. Dan RTX 2060 Super masih nunjukin nilai superioritas dengan FPS rata-rata hingga 98. Sedangkan buat game seru lainnya seperti Shadow of the Tomb Raider, VGA ini juga mampu hasilin nilai FPS jauh lebih efektif hingga 98. Punya selisih sekitar 4,2% lebih baik dibanding RX 5700. Kalian bahkan bisa libas game tersebut di level 1440p dengan FPS rata-rata hingga 66. Masih cukup seru bukan? Assassin's Creed Odyssey juga masih jadi pilihan game layak buat kalian mainin. Terlebih lagi sajian visual yang sangat nyenengin. Dan nyatanya jika kalian punya RTX 2060 Super, VGA tuh masih sanggup hasilin nilai FPS hingga 72. Meskipun sedikit di belakang RX 5700. Di level 1440p, game ini juga bisa ngasih nilai FPS yang nyaman dengan rata-rata hingga 58. RTX 2060 Super dari Gigabyte ini juga nawarin hasil yang positif pada game sekelas Gears 5 dengan nilai FPS rata-rata hingga 99. Jauh lebih baik dibanding RX 5700 dengan selisih 4,2%. Hal yang sama juga berlaku di level 1440p dengan FPS rata-rata masih sangat baik hingga 72. Terakhir, dan bisa jadi penentu baik enggaknya sebuah VGA di gaming sekelas AAA adalah Star Wars Jedi Fallen Order. Nyatanya, RTX 2060 Super Gaming OC masih bisa jadi pilihan utama kalian dengan FPS besar hingga 109 pada level 1080p dan hingga 80 di resolusi 1440p. Sedangkan untuk urusan suhu, kenyataan bahwa VGA ini bisa memberikan potensi pendinginan yang baik ternyata belum bisa menuhin harapan kami untuk berlaku lebih. Meskipun apa yang ditawarin RTX 2060 Gaming OC ini udah cukup dengan suhu rata-rata hingga 75 derajat Celcius saat sedang bekerja tinggi dan bisa nyampe 80 derajat ketika udah dipakai cukup lama. Masih normal sih, untungnya frame yang hadir bener-bener sangat tenang dan gak berisik. Setidaknya itu udah bisa nenengin hati kalian yang sedang butuh fokus tinggi. Sedangkan buat konsumsi daya, VGA ini juga ngasilin konsumsi daya yang cukup. Enggak besar ataupun kecil dengan konsumsi rata-rata sekitar 135 watt. Hampir sama dengan apa yang ditawarin VGA lain pada kelas yang sama atau sedikit berbeda. Untungnya, kalian gak butuh PSU besar buat ngangkat VGA ini, karena dengan PSU 550 watt juga udah cukup. So, does it worth it? Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC masih punya banyak hal menarik dan bener-bener layak buat kalian pertimbangin. Khususnya ketika kalian pengen VGA yang nendang nggak cuma di level 1080p, tapi masih solid di resolusi 1440p. Di samping itu, sajian premium bakal ngasih wibawa yang lebih positif. Apalagi jika kalian pengen show off PC kalian dengan pilihan solid.
Hal terbaiknya, fan bener-bener nggak berisik, dan itu sesuatu yang worth banget. Cuman, suhu agak sedikit panas, meskipun masih bisa dibilang normal sih. Padahal kami udah pernah nyoba seri gaming OC lain dengan rating pendingin jauh lebih baik. Untungnya itu bukanlah minus berarti. Sedangkan buat harga, VGA ini punya nilai sekitar 7 jutaan. Nggak bisa dibilang mahal, tapi cukup sih. Meskipun ada brand lain yang nawarin nilai yang lebih terjangkau. Termasuk seri terbaru dari tim merah. Itu pun jika kalian punya budget kurang atau terbatas. Terlepas dari itu semua dan kenyataan bahwa RTX 2060 Super masih jadi salah satu VGA yang diperhitungkan hingga hari ini, maka apa yang telah kita ungkap bisa aja ngasih kepastian kalian sebelum beli VGA yang tepat dan tentu aja bisa kalian pertimbangin sebagai pilihan utamanya. Cuman yang pasti, semoga bermanfaat. Ciao! Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.